Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa dan mahasiswi yang kami cintai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan riset pemasaran dan bagaimana cara meramalkan sebuah permintaan. Ini akan kami buka ya terkait dengan materi ini. Jadi mahasiswa ya, apa itu riset pemasaran ya? Di riset pemasaran perlu kita perlu tahu terkait dengan langkah-langkah dalam membuat sebuah riset pemasaran ya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan tujuan riset. Jadi kita perlu tahu bahwa apa sih tujuannya ya kita melakukan riset. Sebagai contoh, kita melakukan riset sebuah permasalahan karena kita melihat dari fenomena dari sebuah bisnis kita ya. Bisnis kita kenapa sih akhir-akhir tahun ini mengalami penurunan drastis, penurunan dalam jumlah volume penjualan dan kita bisa melakukan riset terkait dengan hal itu. Jadi yang salah satu pertama yaitu kita harus identifikasi masalah ya. Berarti kita sudah tahu bahwa permasalahan kita kenapa volume penjualan pada tahun ini kita mengalami penurunan. Selanjutnya, setelah kita bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan, kita harus bisa mengembangkan rencana riset ya. Kira-kira apa sih untuk mengatasi kenapa jumlah penjualan kita pada saat ini kita mengalami penurunan ya. Jadi rencana-rencana apa saja? Apakah rencana kita nanti ke depan itu dengan cara menjualkan produk kita, yaitu produk kita itu dengan cara promosi besar-besaran, ya, ataukah dengan cara memberikan diskon besar-besaran kepada konsumen, ya, ataukah dengan cara pelayanan kita ya yang memang masih kurang untuk konsumen kita ya. Jadi kita perlu tahu bahwa untuk pengembangan rencana kita itu akan seperti apa ya. Dan untuk selanjutnya pengumpulan informasi ya. Pengumpulan informasi di sini berarti berkaitan dengan kenapa sih bisnis kita itu mengalami penurunan ya. Oke, dan selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana cara kita untuk menganalisis informasi ya. Informasi-informasi yang sudah kita temukan ya terkait dengan data-data kenapa sih volume penjualan produk kita itu menurun ya. Apakah adanya kritikan terkait dengan permasalahan ataukah terkait dengan produk kualitas dari sebuah produk kita ataukah terkait dengan brand ya. Jadi informasi-informasi itu yang akan memberikan masukan terhadap kita bagaimana supaya kita bisa untuk memperbaiki produk kita untuk selanjutnya ya. Jadi semua informasi yang kita dapat kita analisis, kita cari jawabannya bagaimana untuk supaya tidak terjadi penurunan penjualan untuk selanjutnya. Mungkin untuk setelah menganalisa informasi kita bisa mempresentasikan temuan kita ya tadi terkait dengan kenapa penjualan kita turun ya. Kita presentasikan ke manajer dan langkah-langkah apa saja yang seharusnya kita bisa lakukan dengan cara meningkatkan pelayanan yang terbaik, meningkatkan kualitas produk yang baik ya, serta juga pelayanan yang prima ya. Terus untuk setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, terus kita juga mengembangkan rencana riset kita untuk selanjutnya. Langkah selanjutnya kita sudah mampu mengumpulkan
informasi-informasi terkait dengan apa yang kita jadi sebuah permasalahan, terus kita menganalisa informasi tersebut, dan kita harus mampu mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa yang akan kita lakukan untuk next ke depan terkait dengan produk kita, ya, supaya produk kita bisa diterima di konsumen tanpa ada kritikan, tanpa ada saran, ya, dan itu bisa digunakan oleh konsumen dengan baik dan benar. Demikian ya untuk presentasi pada materi pada kuliah kali ini, ya. Ini untuk tugas bagi mahasiswa. Jadi tugas mahasiswa, silahkan Anda melakukan riset, ya, terhadap fenomena yang terjadi pada bisnis Anda, karena saya rasa setiap bisnis itu mengalami sebuah permasalahan. Jadi Anda coba analisis, ya, terhadap fenomena yang terjadi pada bisnis Anda pada saat ini dengan menambahkan referensi-referensi yang terkait dengan materi yang Anda buat, ya. Jangan lupa tetap semangat, terus belajar, ya. Untuk materi pada kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.